Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersekutu dalam renungan kita Ijimahi hari ini tanggal 21 Desember 2024. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat anugerah yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini, saat ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memberikan hikmat kepada kami masing-masing, untuk kami boleh memahami firman Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 1. Kita akan baca sama-sama ya, hanya ada satu ayat dan ayat ini sangat singkat. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Demikianlah bacaan kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita hari ini sama persis dengan bacaan kita, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki pasal 13 ini, penulis kitab Ibrani memulai dengan sebuah kalimat yang singkat, tegas, penting, dan mengandung makna yang dalam. Peliharalah kasih persaudaraan. Ini merupakan suatu perintah kepada kita semua sebagai penerima dan pembaca mula-mula, supaya kita semua memelihara kasih dan hidup dalam kasih sebagai saudara dalam Tuhan. Kasih persaudaraan dalam bahasa aslinya berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata phileo, yang artinya kasih tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan. Kata yang kedua adalah delpho, yang artinya ikatan persaudaraan yang kuat. Dan jika kedua kata ini digabungkan, maka muncullah kata Philadelphia, yang merupakan kata yang menggambarkan kasih persaudaraan. Ini merupakan pesan wajib untuk kita hidupi sebagai gereja dan orang percaya di muka bumi ini. Sebutan persaudaraan dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya adalah mengacu pada 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10, 1 Petrus 1 ayat 22, dan 2 Petrus 1 ayat 7. Bahwa orang-orang yang telah terikat dalam kasih Allah menyebut satu sama lainnya sebagai saudara. Sebutan saudara terhadap satu sama lainnya ini menggambarkan betapa orang percaya hidup dalam kebersamaan, sepenanggungan, terikat, dan saling mengasihi. Persaudaraan yang terjalin dalam kasih Kristus adalah persaudaraan yang tanpa memandang suku, ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalam dan oleh Kristus, kita semua yang jauh sudah menjadi dekat. Yang seteru sudah diperdamaikan. Betapa kuasa kasih Allah mengikat erat persaudaraan kita semua. Dalam keberbagaian yang ada, kita semua sudah menjadi satu dalam Kristus. Orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, keluarga Allah, di mana Kristus adalah sang kepala. Itulah gereja. Sebuah gereja dan jemaat yang diberkati seharusnya memiliki kasih persaudaraan sebagai landasan utama. Jangan menggunakan kasih sebagai ikatan eksklusif yang terbatas hanya pada dinding atau sekat-sekat. Justru semakin bertolak belakang dari pesan kasih tanpa pamrih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kenyataannya, Alkitab bercerita begitu banyak mengenai kasih. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya bagi kita anak-anaknya untuk selalu hidup dalam kasih.
Kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan ingatlah pula bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bagian lain, yaitu pada Matius 25 ayat 34-36, menjelaskan bahwa bukti konkret atau bentuk konkret dari kasih persaudaraan yang tidak memandang latar belakang apapun dalam menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Hari ini, marilah kita belajar. Mari kita belajar menjadi gereja atau jemaat yang memiliki kasih persaudaraan dalam diri kita. Sudahkah kita mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah sebelum kita melangkah lebih jauh dalam mengasihi sesama. Hiduplah dan peliharalah kasih persaudaraan senantiasa. Tunggu, memelihara kasih persaudaraan tidak sekedar perintah penulis kitab Ibrani. Memelihara kasih persaudaraan adalah perintah Allah kepada kita semua, para pengikut. Mengingat orang percaya telah menerima kasih dari Allah, sehingga hidup orang percaya bukan hidup berdasarkan orientasi pada diri sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang menuntut untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih bukan sekedar pengetahuan teoritis, namun harus nyata dalam laku hidup kita sehari-hari. Kasih harus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, entah itu dalam keluarga, masyarakat, dan dalam gereja. Betapa kasih persaudaraan harus dipelihara. Salah satu bukti nyata dari kehidupan Kristen adalah cara orang Kristen berrelasi dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami sangat bersyukur boleh kembali diingatkan untuk kami senantiasa mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami, tanpa memandang suku, tanpa memandang perbedaan budaya yang ada di antara kami. Kiranya Bapa akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, saat lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong berkati kami Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Jadilah kepada kami semua menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menebarkan kasih persaudaraan di antara kita. Tuhan Yesus memberkati.